Permisi. Ya, silahkan masuk. Silahkan duduk Yutami. Baik, Ibu. Oke, Yutami gimana kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Oke, tadi kesini naik apa? Tadi jalan kaki. Oh, jalan kaki. Oke, Yutami ini kan pertemuan konseling kita yang kedua ya. Setelah konseling kita yang pertama pada 7 hari yang lalu, dimana pada konseling kita yang pertama kita sama-sama tahu nih permasalahan yang Yutami alami, yaitu terkait dengan proses adaptasi Yutami di tempat yang baru ini. Nah, sekarang Ibu mau nanyain gimana kemajuan dari Yutaminya sendiri. Apa perubahan yang sudah Yutami alami dari 7 hari yang lalu? Aku sudah mencoba sih, Bu, kayak yang teman-teman yang lain ngajak kerja kelompok, aku ikut. Terus juga nggak main sama yang itu aja, aku juga berbaur sama yang lain. Terus tuh aku juga sedikit demi sedikit juga mencoba untuk kayak percaya kembali gitu ke mereka gitu. Tapi kadang di situasi dimana lagi ngumpul-ngumpul juga aku kayak masih keinget hal lalu-lalu gitu, kayak buat aku kayak tiba-tiba ngeganjel gitu, kayak masih belum nyaman gitu Bu akunya. Itu kemajuan yang bagus sekali Yutami, karena dengan jarak 1 minggu Yutami sudah mengalami proses yang sebagus itu, sudah mulai membuka diri dengan teman-teman. Tapi di sini kalau boleh Ibu tahu, kan tadi Yutami bilang masih ada yang mengganjel, masih ada yang sering mendistract Yutami. Nah, kalau boleh Ibu tahu, apa yang mendistract Yutami? Atau Yutami masih sulit untuk menceritakan itu? Sebenarnya nggak sulit sih Bu, tapi kayak takut aja gitu Bu, takut. Oke, pelan-pelan aja. Nanti kalau misalkan Yutami sudah siap untuk menceritakannya, bisa ceritakan ke Ibu. Jadi tuh aku tuh ketika S1 kemarin itu tuh aku semasa skripsi itu sempet, ya itu Bu, kayak yang ibu kemarin sudah dengar juga di pertemuan pertama, kalau aku ngerasa aku dijauhin sama teman-temanku pas masa skripsi kemarin. Dan tapi bagi mereka aku yang menjauh, sedangkan aku menjauh pun itu tuh bukan karena apa-apa ya Bu ya. Kan skripsi kemarin tuh kan jalannya memang udah masing-masing juga, udah beda-beda juga, dan kami tuh berbeda dosen juga gitu. Aku mungkin lebih sering untuk bimbingan sama dosenku, dan ya dari situ aku juga kayak yang jarang ngumpul-ngumpul juga, tapi mereka juga mikirnya aku bener-bener ngejauh gitu. Dan disitulah aku dijauhin, bener-bener dijauhin. Jadi semasa skripsi kemarin tuh aku ngerasa sendiri banget gitu Bu. Terus tuh yang ngeganjelnya itu aku takut untuk, masih ngerasa takut untuk berbaur sama teman-teman baru ini, takutnya kejadian lagi gitu Bu. Jadi tuh sekarang tuh aku kayak ngerasa harus gimana ya yang baiknya. Aku takut salah langkah lagi gitu, aku takut dijauhin lagi gitu. Soalnya aku merasa kemarin itu aku baik-baik aja kok gitu. Aku merasa mungkin memang ada yang salah dari aku yang mereka nggak bisa omong juga. Tapi aku selalu mengusahakan yang terbaik juga untuk teman-temanku gitu. Tapi ya itu, aku takut kejadian lagi gitu seperti yang lalu. Oke, berarti Yutami untuk saat ini setelah kemajuan dari 1 minggu yang lalu, hal yang Yutami takutkan dengan kejadian masa lalu Yutami terjadi lagi gitu. Selama 1 minggu ini Yutami dengan teman-teman Yutami di sini bagaimana?
Sebenarnya fun-fun aja sih Bu, mereka semua baik-baik, terus juga kan karena memang teman-teman Yutami juga S2 ini tuh banyak yang kakak kelas Yutami juga, jadi mereka tuh bener-bener kayak ngebimbing juga, terus itu kayak Yutami nanya apa tuh jawab. Sedangkan pas S1 kemarin tuh Yutami banyak perbedaannya Bu. Gak apa-apa ya Tami, dikeluarkan aja emosi. Kalau memang masih mengganjal, gak apa-apa. Ya, Yutami juga menyadari kalau Yutami tuh emang ini tuh bukan dari lingkungan sebenarnya, tapi emang dari Yutaminya aja kayaknya ngerasa kayak masih ada luka gitu Bu. Jadi makanya Yutami datang ke ibu supaya gimana ya rasanya untuk nyembuhin yang kemarin gitu, soalnya ini agak mengganjal juga. Oke, berarti sebenarnya hal yang sangat mengganggu Yutami itu perasaan takut Yutami akan kejadian yang terulang dengan kejadian yang sebenarnya menyakitkan untuk Yutami gitu. Kalau boleh Ibu tahu, apakah sebelumnya Yutami konfirmasi dengan teman-teman Yutami atau Yutami seperti oh ya udahlah mereka mungkin memang ingin seperti itu gitu. Yutami sebelumnya juga udah konfirmasi, soalnya mereka sebelumnya itu sempat tiba-tiba ngejauh, terus tuh ya udah ngejauh gitu. Yutami itu bingung, kok tiba-tiba ngejauh ya gitu. Terus tuh Yutami nanya ke salah satu dari mereka, tapi jawaban mereka enggak, kok nggak kenapa-napa gitu, nggak kenapa-napa, tapi kok masih ngeganjel ya gitu. Terus Yutami nanya baik-baik, kalau misalkan emang ada salah tuh mau diomongin, soalnya ini bukan cuma yang pertama ya Bu ya, Yutami tuh setiap di antara kami ada masalah pun Yutami yang jadi penengah gitu Bu. Tapi kenapa pas di saat ini yang Yutami yang ngerasa kenapa-napa, mereka nggak ada yang jadi penengah gitu. Kami pun sampai detik ini pun bingung, karena mereka nggak memberitahu Yutami kesalahan Yutami itu apa sih gitu. Yutami cuma kayak mencoba untuk oh kayaknya karena ini deh, kayaknya karena itu deh gitu, menduga-duga aja. Tapi Yutami nggak tahu apa yang sebenarnya buat mereka tuh kesel gitu sebenarnya. Tapi Yutami karena yang kemarin itu Yutami juga mau salah nggak salah, Yutami juga udah minta maaf juga, berusaha untuk meminta maaf langsung, tapi juga mereka juga nggak mau bertemu gitu. Ya sudah, mau gimana, yang penting Yutami sudah pelan-pelan sudah mau minta maaf, kayak melapangkan dada untuk nggak tahu salah di mana, tapi mencoba untuk minta maaf, nggak apa-apa gitu. Ya sudah, tapi yang buat kenapa masih mengingat itu tuh karena mereka tuh cukup dekat ya Bu ya, dari awal kuliah sampai akhir gitu. Ya mungkin kami juga menyadari mungkin ada salah dari diri kami, mungkin ada salah, tapi ya nggak tahu, kita juga nggak tahu. Tapi ya semakin kesini semakin kita bisa mencoba untuk menerima apa yang udah terjadi, mengikhlaskan juga emang jalannya mungkin kayak gini ya. Dan memang sebelumnya juga Yutami sering berdoa saya sama Tuhan juga kalau Yutami emang sebelumnya merasa kayak mereka ini nggak baik deh, karena ada beberapa saat Yutami merasa emang di dalam lingkup pertemanan ini emang udah nggak sehat Bu. Jadi Yutami dari itu berdoa sering banget, setiap ibadah tuh berdoa kalau memang mereka baik itu tuh benar-benar pertahankan, tapi kalau mereka nggak baik tolong jauhkan dengan cara yang baik menurutmu ya Allah gitu. Dan akhirnya ya kan Yutami juga siapa sih Bu yang mau berpisah dengan cara yang akhir kayak gini gitu. Tapi mungkin ini udah paling terbaik, mungkin menurut Yutami awalnya sakit dan gak baik, tapi mungkin menurut Tuhan ya ini udah yang jalan terbaik gitu. Ini mungkin caranya menurutmu sakit, tapi ya
ini yang udah paling terbaik gitu. Kita mencoba menerima, tapi kadang juga masih keinget sakitnya gitu. Oke. Menurut Ibu wajar dengan kejadian yang seperti itu? Apalagi itu masa-masa sulit ya. Kita sama-sama tahu untuk skripsi itu masa-masa yang sangat sulit. Dan wajar juga itu ke bawah sampai Utami di sini gitu. Karena kita sama-sama tahu ya, Utami setelah selesai skripsi itu langsung lanjut ke sini gitu. Kalau boleh Ibu tahu, setelah peristiwa itu apakah ada hal lain yang mengganjal dari Utami? Sebenarnya ada sih Bu yang mengganjal itu. Setiap kami kan masih berhubungan baik, tapi melalui sosial media aja ya Bu ya, belum pernah ketemu lagi. Pernah waktu itu ketemu, dan kami juga sampai di titik yang merasa takut gitu untuk ke kampus S1 kemarin. Pas Yutami ngerasa takut, kayak yang takut gitu, padahal Yutami juga bingung takutnya kenapa ya gitu. Kan Yutami sebelumnya udah ngajak mereka untuk ngobrol, diskusi bareng, mereka pun menolak gitu loh. Padahal Yutami sudah memberanikan diri supaya bisa, apa sih yang salah diomongin baik-baik, tapi kan mereka nya nggak mau bertemu. Kenapa aku harus takut gitu kalau untuk ketemu di kampus lagi? Dan akhirnya Yutami mencoba untuk menguatkan diri saat itu, dan akhirnya Yutami turun dari kendaraan Yutami kayak ya jalan aja biasa. Ternyata ketemu di depan ruang dosen, dan di situ Yutami semakin kayak sadar, semakin kayak gue nggak pantas takut nih, karena di posisi itu mereka yang menghindar dari Yutami bahkan gitu. Yutami merasa biasa aja, Yutami nggak mundur untuk jalan tuh enggak, Yutami tetap jalan dan mereka yang menghindar. Padahal mereka benar-benar lagi bersama-sama itu, Bu, lagi ketawa-tawa. Tiba-tiba pas lihat Yutami kayak benar-benar menghindar gitu, kayak mereka yang ketakutan gitu. Dan di sini Yutami kayak ngerasa, oh ngapain ya aku takut gitu loh. Toh aku juga sudah minta maaf dan ngomong baik-baik, ayo kita ketemu, tapi mereka yang nggak mau. Dan saat itu juga Yutami juga sudah pernah ngobrol sih Bu sama dosen Yutami, dosen pembimbing juga, karena beliau juga melihat Yutami semasa skripsi itu benar-benar sendiri, dan Yutami ya ceritain. Terus juga dosen Yutami juga ya bilang sama Yutami kalau ya sebenarnya apa sih yang harus ditakutin gitu. Karena kejadian ini kamu jadi tahu kan yang mana yang baik mana yang enggak gitu. Dari situ Yutami juga jadi kuat. Tapi terkadang yang buat Yutami masih mengganjal ini pas di sosial media itu lihat status teman-teman gitu. Iya, dimana yang mereka pernah kayak buka memori yang lalu, yang di situ tuh ada sebenarnya fotonya bareng-bareng sama Yutami tapi di crop gitu. Entah niat apa atau gimana, Yutami cuman kayak berpikir sedih sih Bu. Sedihnya tuh bukan yang sedih kenapa bisa berpisah tuh enggak, sedihnya kok tega banget sih gitu loh, kok tega banget gitu. Tapi ya dari situ Yutami terus menerus mencoba untuk menerima. Mungkin ada kesalahan Yutami yang mungkin nggak bisa mereka bilang, tapi Yutami terus mencoba untuk introspeksi diri juga, dan itu mencoba untuk ikhlas dan menerima aja. Dan caranya kemarin itu Yutami nggak ngelihat sosial media mereka, jadi Yutami sumputin dari mata Yutami gitu, supaya Yutami nggak ngelihat perkembangan mereka, sosial media mereka. Itu tuh menurut Yutami cara menyembuhkan diri Yutami gitu. Oke. Langkah yang Yutami ambil itu sudah sangat baik untuk menjaga Yutami, menjaga perasaan Yutami sendiri. Terlebih itu hal yang paling mendistract, paling menurut Yutami itu hal yang paling menyakitkan. Dengan menyembunyikan cerita mereka itu menurut Ibu sudah langkah yang baik gitu. Nah, kita tarik lagi dengan masalah yang sebelumnya yang Yutami ceritakan 7 hari yang lalu gitu kan. Kalau misalkan dikaitkan
menurut Yutami, hal apa yang perlu Yutami lakukan di saat ini supaya Yutami pelan-pelan untuk oh saya sudah mulai tidak terdistract nih gitu. Mungkin Yutami mencoba untuk lebih menerima lagi keadaan yang sekarang ini, karena Yutami juga menyadari kalau yang bisa membantu diri Yutami cuma Yutami doang gitu. Terus itu juga Yutami lebih mencoba untuk terbuka lagi sama siapapun yang datang, karena Yutami sangat yakin Bu, setiap individu, setiap orang-orang tuh pasti berbeda-beda gitu. Terus juga Yutami mencoba juga untuk menerima mereka tetap hidup, maksudnya tetap hidup itu menerima mereka tetap ada yang nggak apa-apa gitu loh. Selama ini kan yang Yutami takutin untuk ketemu mereka, untuk nanti ketemu mereka lagi gitu. Dan Yutami mungkin lebih mencoba untuk merasa nggak apa-apa ngelihat story mereka, nggak apa-apa lihat perkembangan mereka, untuk lebih menerima lagi keadaan sekarang dan lebih fokus sama diri kami sendiri. Oke, kalau misalkan Ibu tarik garis besar, berarti dari diri Yutami sudah mulai sebaiknya seperti ini. Dari Yutami juga sudah mulai paham dengan oh ternyata diri Yutami seperti ini begitu. Memang prosesnya tidak mudah, tapi Yutami memiliki keyakinan penuh bahwa Yutami bisa. Dari yang Yutami sampaikan tadi, Yutami punya keyakinan bahwa saya bisa sendiri, saya bisa mengatasinya sendiri. Saya percaya pada diri saya sendiri, gitu berarti. Oke Yutami, Ibu sangat mengapresiasi proses perjalanan Yutami, proses bagaimana Yutami akhirnya menyadari langkah apa yang akan Yutami lakukan setelah ini dan bagaimana Yutami mengatasi permasalahan Yutami. Ibu sangat mengapresiasi itu karena Ibu tahu itu hal yang tidak mudah dilakukan dan proses yang sangat panjang untuk dilakukan. Nah, setelah proses konseling kita tadi dilakukan, dari Yutami apakah ada hal lain yang akan disampaikan atau yang masih mengganjal di perasaan Yutami? Yutami sudah cukup lega Bu, karena udah ngungkapin apa yang Yutami selama ini rasakan, karena sebelumnya Yutami sama sekali belum pernah sharing ini ke siapapun gitu. Sudah cukup lega. Wow, sangat apresiasi ya Yutami, terlebih dengan keputusan Yutami untuk menceritakan, untuk sharing kepada Ibu bagaimana proses permasalahan Yutami terjadi. Nah ya, kita sama-sama tahu bahwa tidak mudah untuk menceritakan hal yang sebenarnya sangat menyakitkan waktu itu dialami gitu. Oke, keluh kesah aku, semoga Ibu nggak kapok. enggak dong. Kalau misalkan Yutami nantinya ada hal, oh ternyata waktu Yutami nanti aktivitas ada yang mendistract lagi gitu, tapi boleh banget datang lagi ke sini untuk sharing lagi, untuk cerita lagi. Ya, terima kasih banyak ya Ibu. Iya. Baik Bu. Yutami mau langsung pulang? Oke, Terima kasih.